Itu teman-teman cukup berkomentar yang itu membuat si pembuat konten ini tidak merasa nyaman. Dalam arti si pembuat konten ini harus tidak mengulangi konten yang serupa seperti itu tadi gitu. Jadi teman-teman boleh ngata-ngatain, boleh ngomong bahwa konten ini tuh konten yang buruk dan sebagainya boleh, tapi kembali lagi teman-teman juga harus punya saran kepada si pembuat konten. Jadi alangkah baiknya membuat konten seperti ini agar bisa menginspirasi dan berdampak lebih untuk kehidupan orang lain, bukan memperburuk keadaan dan sebagainya gitu. Jadi menurut Mas Rufi nih ya otomatis jangan di-share. Share itu berarti mensupport apa yang dia kerjakan. Kedua pun mengatanya itu lebih kepada kritik yang membangun ya, sehingga jangan malah kita jatuhnya membiasakan diri cyberbully ataupun juga hate speech. Tapi memang benar-benar orang ini harus tahu apa yang dia lakukan itu, konten yang dia sebarkan itu tidak baik. Nah itu dia salah satu yang mesti dilakukan kalau kita menemui konten yang negatif, apalagi kalau itu ada di grup WA. Nah itu harus disampaikan baik-baik. Kalau sama keluarga lebih sulit lagi biasanya caranya. Mas Rufi tadi kan saya sempat nanya gimana nih kalau jadi sosial media influencer, jadi KOL, tentu enak-enaknya kita udah tahu lah, ada endorsement, ada juga popularitas bisa disebutkan, juga networking yang bertambah atau jaringan tambah luas pertemanan kita. Tapi yang nggak enaknya itu apa aja sih Mas? Dan biasanya Mas antisipasinya gimana? Baik, jadi gak enaknya itu mengenai di depan layarnya itu Bang. Jadi kita di depan layar itu harus benar-benar kelihatan yang bagus dilihat orang lain, terus harus menjaga attitude juga. Jadi benar-benar ketika sedih itu kita harus tetap tersenyum di kamera gitu loh. Walaupun keadaan kita ada terjadi sesuatu yang menyedihkan untuk saya gitu ya. Tapi saya di kamera harus profesional, harus terlihat bagus, harus terlihat bahagia, tidak terlihat kesedihannya. Nah itu salah satu hal yang banyak dibilang para influencer yang harus bisa mengkondisikan moodnya ketika ingin membuat konten dan sebagainya. Itu ngatasinnya gimana Mas? Kita kan nggak mau terkesan bohong kan atau pura-pura. Ngatasinnya gimana? Ngatasinnya ya kita kan contohnya ya itu kan keadaan di kehidupan saya contohnya yang sedih itu. Tapi ketika kita ada endorsement ya kita harus profesional, kita harus benar-benar dari storyboardnya kita disuruh gimana bermain game dengan ceria, ya udah kita ceria aja. Itu masalah lebih ke profesional, lebih ke kondisi. Kita harus tahu kondisi ketika kita harus bahagia ya udah kita bahagia karena emang diminta dari klien harus bahagia gitu, harus memposisikan hal itu. Berarti mentalnya perlu dipersiapkan untuk di saat kita dimana harus bekerja sebagai profesional jika memutuskan untuk jadi KOL, dan dimana kita mengkontenkan sesuatu yang berkaitan dengan perasaan kita atau hidup pribadi kita, dan itu juga pilihan ya, nggak semua KOL atau influencer harus melakukan itu Mas Rufi ya. Benar banget. Ini lebih kemut sih Bang.